صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safihina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa yanbaghi li talibil ilmi alla yakhtara naw'a ilmin binafsihi bal yufawwidu amrahu ila al-ustadhi fa inna al-ustadha qad hasala lahu tajarub fi dhalika wa arafa ila yanbaghi li kulli ahadin wa ma yaliqu bi tabi'atihi wa yanbaghi li talibil ilmi, dan sepantasnya, yakni seyogyanya bagi orang-orang yang menuntut ilmu, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Alla yakhtara naw'a ilmin bi nafsihi, hendaklah bahwa tidak memilih dia naw'a ilmi, daripada bagian-bagian ilmu, fak-fak ilmu, bin nafsihi, dengan sendirinya. Nentuin ilmu apa yang akan kita pelajari, kitab apa yang akan kita baca, apa yang kita mau bahas, jangan dengan sendirinya. Bal yufawwidu amrahu ilal ustad, bahkan mintalah untuk yufawwidu, arahan, pertimbangan daripada ustaz guru. Jadi untuk menentukan apa yang kita mau baca ke kita, apa yang kita mau bahas, itu kalau bisa minta izin kepada guru. Fa innal ustadza, karena sesungguhnya guru itu qad hasala lahu, sungguh telah berhasil dia itu, gurunya itu, at-tajarubu fi dzalika, ya, dalam hal berpengalaman dalam hal itu. Berkat arahan-arahan gurunya, dia bertanya dulu kira-kira apa yang perlu dia pelajari, apakah ilmu hadis dulu, apakah ilmu Quran dulu, apakah ilmu fikih dulu, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengalaman mereka itu ternyata mendapatkan hasil dia. Wa'arafa, dan juga dia lebih mengetahui tentang
ya, yang bagi likuli ahadin wa ma yaliku bi tabiatihi, di mana dia itu akan memilihkan kepada kita, pada muridnya itu sesuai dengan apa yang ada pada diri dan kemampuan daripada murid-muridnya. Kalau guru lebih paham yang kira-kira ini masyarakat yang seperti ini bahasnya apa dulu, ya, dari kelihatan bahwa ini bukan di kalangan santri, ini di kalangan pengajian yang biasa, yang umum. Jangan main tentuin aja ini, baca kitab tafsir sementara baca Quran aja belum, ya, ini dan lain sebagainya. Ini kan banyak kita memang tidak. Torikohnya para ulama dahulu itu ya seperti ini. Kita harus banyak bertanya dan bermusyawarah kepada guru-guru kita. Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah oleh kamu kepada ahlinya jikalau kamu tidak mengetahui. Tanya gitu kepada guru-guru kita, musyawarahin kepada guru-guru kita, orang yang berpengalaman, orang yang suka mendapatkan ilmu dan lain sebagainya itu, bagaimana cara dia mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan keberkahan ilmu. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu, tapi mendapatkan keberkahan dan juga kemanfaatan ilmu. Itu yang paling pokok. Tanya dulu gitu, mau bawa anak sampai kita mau ngaji kemana, hanya permisi dulu sama guru kita yang ada. Bukan gak boleh kita ngaji kemana-mana, silakan. Perbanyak guru itu, ya. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, seorang muslim dunia, seorang ulama besar asal Indonesia tapi menjadi ulama dunia. Sanad-sanad itu sampai kepada beliau semua. Makanya ulama-ulama dunia banyak yang minta sanad melalui beliau. Nah, beliau itu punya guru nggak banyak sih, 700. Kalau kita berapa guru? Masya Allah, kita satu aja tahu diakui apakah kita ini, ya. Iya, kita karena ngaji kita ini bisa kita lihat, saudara. Cara kita ngaji, cara kita mencari ilmu, apakah benar kita memang menjadi muridnya dia? Apakah benar kita ini memang benar-benar menjadi beliau itu guru kita? Terkadang ada di antara kita, maaf beribu maaf ini, ya hanya sekedar buat mengisi kekosongan waktu aja. Kita datang ke dalam majlisnya, kita datang ke ininya, tapi ta'alluq batiniyahnya itu nggak ada, hubungan batiniyahnya itu nggak ada. Hanya sekedar pengen mengambil apa yang diarahin saja, sehingga akhirnya tidak ada keberkahan dalam keilmuan yang kita dapat sih dapat, ngaji sih ngaji. Cuma hubungan kebatinian ini, hubungan batin antara kita untuk menyambungkan sana, untuk menyambungkan kita biar bisa diakui dan mendapatkan pengakuan tentang murid itu, kita nggak lakukan. Kenapa? Ya kita hanya hadir, berapa banyak maaf, ibu maaf itu kita habis ngaji, ya udah selesai pulang dulu. Tapi kita enggak. Bagaimana nyambungin hubungan kita kepada guru itu? Bagaimana menyambungkan batin kita? Karena salah satu yang membuat keberkahan ilmu kita, sambungkan batin kita ini kepada guru. Sambungkan. Bagaimana caranya? Dan kita hormati itu guru, muliakan itu guru kita. Jangan kita selesai sudah maaf ibu maaf. Kalau memang perlu salaman, kita salaman kepada guru kita. Kita cium tangan beliau itu sebagai bentuk kewajiban kita. Kita cium tangannya sebagai bentuk minta keberkahan dari guru kita. Dia akan nyambung nanti.
Tapi kalau seandainya itu tidak, ya hanya hadir, putus, tidak ada itu penyambungan batin, itu tidak ada. Nah ini yang mesti diciptakan sama kita. Ya, beliau itu Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani nyambungkan itu, dikejar sama dia cari. Dia baru mati, guru belum datang ditungguin sama dia. Sampai beliau kata misalnya guru itu tidur, ditungguin tidurnya sama beliau, ntar baru bangun, dia baru mau mengaji sama. Masya Allah, luar biasa. Kita kalau guru terlambat 15 menit aja, iya kita alhamdulillah break aja. Karena itu kita belum ada sambungan batin kita. Ya, makanya aura ilmu yang kita miliki, Pak. Orang-orang tua kita coba lihat. Beliau nggak ngaji serajin kita. Kalau kita hampir seminggu itu kita ngaji. Malam ini di sini, malam itu di situ, malam kamu di sana. Begitu kan? Orang tua kita enggak. Tapi keberkahan itu ada. Karena nyambung dia. Hubungan batiniahnya itu nyambung. Habis ngaji paling sebulan sekali, 2 minggu sekali, tapi perhatian dia kepada gurunya. Dia ini enggak, dia enggak mau repot-repot, Pak. Dia enggak kayak orang-orang, enggak kasih duit, enggak kasih itu. Di rumah punya pohon singkong-singkongnya, kalau pada dia bawain gitu. Pengen nyambungin doang, dia datang. Dia bawa datang anaknya. Dia nggak bawa apa-apa, semua minta datang doang. Guru, tolong doain anak saya, guru. Itu nyambung namanya. Kita menyambungkan batin kepada guru kita yang seperti itu. Guru itu Masya Allah, kalau dia udah memberikan berat, apalagi kalau nama kita ada di hati guru kita. Paham maksudnya? Itu yang hebat, itu yang luar biasa. Kalau murid punya mengagungkan dan mengidolakan guru, pantas kan? Pantas. Yang hebat itu guru. Itu yang ada, itu yang paling hebat. Kalau guru ada nama kita ada di hatinya guru itu yang luar biasa. Dan itu yang dicari. Makanya mereka berkhidmat kepada guru-guru ini. Berkhidmat dia selalu dia perhatiin ini itu dan lain sebagainya. Apa nih? Maaf ucap ini. Dulu kita dulu sadari apa ya guru kita yang disenangin sama dia. Dulu rokoknya 5. Rokoknya tuh 5. Jarang Pak yang dagang itu jarang. Tapi kita beliin tuh. Kita cari menjadi negara kita ini hanya sekedar untuk supaya menyambung batin. Ya, kita lihat peci putihnya di nomor berapa, ini berapa. Kenapa itu dilakukan? Karena ini mendapatkan penyambungan ini. Mau mulai ngaji dulu, saya mau mulai izin dulu, minta boleh nggak saya belajar kepada si Bulan, saya pengen bersama si Bulan. Dia ngomong sih, ayo belajar ya, kita belajar ini, gitu. Kesana disuruh. Dulu saya pengen banget ikut tarekat, sampai saya minta izin sama Habatul Syekh Yahya Muhammad Syafi'i Azami. Saya akan datang itu ahli-ahli tarekat, orang-orang yang ahli zikir dari pantai utara sampai pantai selatan. Sampai keliling cari tuh, pengen belajar tarekat. Mau beliau udah boleh, jangan ngaji aja, gitu katanya. Dia hadir aja dong. Udah, akhirnya kita putusin aja. Tadi pengen katanya di sana ada dalam pinggir laut atas gunung ada orang Masya Allah hidupnya gede, ya buatnya panjang, gini itu. Nah kita pengen datangin halnya kayak pengen belajar tarekat. Ternyata sama beliau jangan, haji aja, belajar. Itu. Nah artinya kita ini sekarang ini kurang untuk menyambungkan hubungan batiniah kita kepada guru. Apalagi dalam dunia teknologi yang semakin canggih, bukan hanya sekedar tidak menghubungkan kepada guru, bahkan guru itu tidak ada dalam hati kita. Yang ada ini, semua kita selalu bertanya kepada ini, begitu kan? Ini semuanya kita sambungkan ke sini, gak ada sana kita ke sini. Hatta baca Quran kita pakai gini. Udah malas kita baca Quran, pegang Quran.
Yang kita baca hanya ini. Coba aja lihat kalau sembahyang Jumat, orang-orang baca Quran pakai apa? Pakai apa? Pakai handphone Quran. Padahal ini bukan mushaf. Benar sih di sini ada 30 juz, ada nggak? 30 juz ada di sini. Tapi ini bukan mushaf. Megangnya nggak jadi ibadah, nggak dapat pahala kita megang. Mandangnya kita nggak dapat pahala. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran jangankan bacanya, jangankan menyentuhnya, mandangnya saja ibadah. An-nadharu bi arba'ati asya ibadah. Ada 4 hal yang apabila kita lihat punya nilai apa? Ibadah. Apa itu? An-nadharu fi baitillah, memandang Ka'bah ibadah. Wa an-nadharu fil mushaf, memandang Al-Quran ibadah. Wa an-nadharu fi wajhil alim, memandang wajah orang alim ibadah. Wa an-nadharu fi wajhi walidayhi, dan memandang kepada dua orang tua, wajah orang tua ibadah. Tapi sekarang enggak. Kita pegang ini, padahal ini bukan mushaf. Makanya boleh dibawa ke kamar mandi, boleh kan? Boleh. Sambil maaf buang air pun kita pegang ini, nggak bersuci pun kita pegang ini. Beda dengan Al-Quran. Tidak bisa kita Al-Quran kecuali dalam apa? Mandangnya juga, masya Allah, ibadah semuanya. Nah, ini yang diajarkan, kita kurang untuk menyambungkan hubungan itu. Ya, kalau ini kita bisa mendapatkan, buka tuh pintu-pintu, peluang-peluang untuk bisa mendapatkan penghormatan, hubungan batin kepada guru kita. Hanya termasuk wa yang bagi li talibil ilmi, seyogyanya, sepantasnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu itu, alla yahtara naw'a ilmin bin nafsihi, jangan sekali-kali menentukan ilmu yang akan dipelajarinya itu adalah dengan dirinya sendiri. Patut harusnya bagaimana? Bal yufawwidu amrahu, maka hendak dia pertimbangkan itu, dia minta arahan itu kepada urusan yang dia akan inikan itu ilal ustaz, kepada gurunya. Ya, izin kepada dia. Mau kita menuntut ilmu, belajar, kita izin dulu kepada guru kita itu gimana caranya, apa yang mesti dipersiapkan orang menuntut ilmu. Ya. Dulu pernah saya ceritain bagaimana Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan di dalam kitabnya itu, ada orang pengen belajar menuntut ilmu keluar, dia pengen tinggalin keluarganya, dia pengen tinggalin ngaji, dia pengen menuntut ilmu kan. Tapi menuntut ilmunya jauh, dia harus tinggalin kampung halamannya, dia pergi. Dia ngomong sama ibunya, ibunya hanya bilang, nih, apa kata ibunya? Ibunya bilang, kalau kamu pengen menuntut ilmu, kalau kamu pengen belajar jauh ke sana, coba kamu minta nasihat kepada tua guru bulan bin bulan. Tanya, sudah tanda sama minta izin, boleh apa kagak, ini dan lain sebagainya. Oh, kamu mau nuntut ilmu? Iya, bagus. Tuntutlah ilmu di mana? Aku pesan kepada, aku nasihatkan kepadamu dengan 3 nasihat. Tuh, itu namanya dapat nasihat. Jadi orang mau menuntut ilmu itu dikasih dia dengan 3 nasihat. Apa nasihat yang pertama? Khofillah fi sirri wa adaniyah. Kamu belajar menuntut ilmu di mana saja silakan, tapi yang pertama yang mesti kamu tahu, tanamkanlah di dalam dirimu rasa takut kepada Allah. Begitu. Tanamkan dalam dirimu itu rasa takut kepada Allah fi sirri wa alaniyah. Baik itu kamu lagi sendiri ataupun lagi rame-rame, baik dalam keadaan tersembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan, tetap harus ada rasa takutmu kepada Allah. Kalau kamu belajar menuntut ilmu sudah dilandasi dengan rasa takut kepada Allah, maka nanti ketika kamu mendapatkan ilmu, kamu akan tetap takut kepada Allah. Sekarang ini banyak orang yang berilmu tapi tidak punya rasa takut sama Allah, sehingga akhirnya begitu.
berani memutarbalikkan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Kenapa? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Yang kedua, kalau kamu pengen menuntut ilmu, apa kata tuan gurunya itu? Amsik lisan, jaga lisanmu, pelihara mulutmu. Kamu jadi yang sia-sia, nanti ilmumu banyak tapi kamu nggak bisa menahan dirimu. Padahal ilmumu hebat, Quran hafal, hadis hafal, bahasa Arabnya hebat dan lain sebagainya, tapi mulutnya tidak terjaga. Menghina orang, menfitnah orang, menceritakan aib orang lain, maka engkau akan menjadi orang yang hina dan rugi. Yang ketiga dinasihati, kalau kamu pengen belajar dan menuntut ilmu, tanamkan rasa takutmu kepada Allah, fisiri wa adaniyah, baik sendiri ataupun rame-rame. Yang kedua, jaga apa? Lisan. Yang ketiga, wanzur khubza, perhatikan oleh kamu makananmu. Jangan sekali-kali kamu menuntut ilmu tapi makan makanan yang apa? Jangan biasakan diri kita yang orang yang litalibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu itu selalu makan makanan yang haram. Kalau itu sudah masuk ke dalam dirimu, makanan-makanan yang haram, maka nanti ketika kamu punya ilmu pun kamu akan cari melalui ilmu itu makanan-makanan yang haram. Nauzubillah min dzalik. Jadi lazimkan, biasakan kita musyawarah, izin sama guru dan lain sebagainya agar bisa. Kenapa? Fa innal ustadza qad hasala lahu tajarrubu fi dzalik. Karena guru itu sudah berpengalaman dalam hal itu dan guru itu mengetahui tentang tabiat kita, pantasnya kita. Ini yang model begini, belajar ini dulu nih, belajar ini dulu nih, belajar ini dulu. Ya, dia tahu. Wa kana Syekhul Imam Al-Ajad Al-Ustaz Syekhul Islam Burhanul Haq wa Din rahimahullahu taala yaqul, ya, dan Syekh Al-Imam Ustaz Syekhul Islam Burhanul Din mengatakan dia kepada para santri-santrinya itu, ya, yaqulu, berkata dia, kana talabatul ilmi fi zamanil awal, adalah para murid-murid orang-orang yang menuntut ilmu pada zaman-zaman terdahulu, pada zaman-zaman terdahulu itu semua yufawwiduna umurahum fi ta'allum ila ustadzihim. Kata Syekh Al-Imam Al-Ustaz Syekhul Islam Burhanuddin, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, kana talabatul ilmi, adalah orang-orang yang menuntut ilmu fi zamanil awal, pada zaman-zaman terdahulu. Yufawwiduna umurahum, mereka meminta arahan, mereka meminta nasihat, mereka meminta ini umurahum, segala perkara-perkara mereka fit ta'allumi, di dalam belajarnya itu, ila ustadzihi, kepada guru-guru kita. Itu zaman-zaman terdahulu, begitu orang-orang yang kepada guru menghormati dan menghargai guru. Itu zaman-zaman minta nasihat, minta arahan, minta pandangan dan pertimbangan, minta kepada guru-gurunya. 900 tahun yang lalu dia ngomongnya. Berzaman-zaman yang dulu berarti lebih dari itu. Di zaman-zaman terdahulu, kata beliau, di hadapan para santri-santrinya itu, banyak orang menuntut ilmu menghargai guru-gurunya, dia menghormati guru-gurunya, dia meminta pandangan-pandangan, arahan-arahan di dalam masalah apa? Fit ta'allumi, di dalam masalah belajar. Wa kanu yasiluna ila maqsudihim wa muradihim. Karena dia bertanya kepada guru-gurunya, karena mereka bertanya dan meminta pandangan kepada guru-gurunya, wa kanu yasiluna ila maqsudihim, adalah mereka itu berhasil kepada apa yang ditujukan, wa muradihim, dan apa yang diinginkan. Karena
minta apa? Nasihat, minta pandangan. Ya, akhirnya dia berhasil mencapai itu. Wa kanu yasiluna ila maqsudihim, sampailah mereka kepada apa yang ditujukannya itu. Masya Allah. Wal ana, adapun zaman sekarang, ini ngomongnya kapan? Dia ngomongnya apa? 900 tahun yang lalu. Wal ana, dan sekarang kata Syekh Burhanuddin, ternyata yakhtaruna bi anfusihim, murid-muridnya itu sekarang, yang belajar sekarang, yang menuntut ilmu sekarang, tapi yakhtaruna bi anfusihim, dia memilihnya dengan apa? Dengan sendirinya, nggak minta pandangan sama guru-gurunya. Wal ana, apalagi zaman gini, dulu aja begitu orang. Lagi sekarang hilang rasa penghormatan sama guru dan lain sebagainya. Masya Allah. Akhirnya la yahsulu maqsuduhum minal ilmi wal fiqhi, karena mereka tidak menghormati gurunya, tidak meminta pandangan, arahan dan juga pertimbangan daripada gurunya. La yahsulu maqsuduhum, maka tidaklah berhasil dia di dalam apa yang dia tunjukkannya itu minal ilmi wal fiqhi, daripada ilmu dan fikih. Gak nyampe dia, karena dia enggak minta apa? Minta nasihat, minta arahan, guru dan lain sebagainya. Masya Allah. Wa kana yuhda anna Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala kana bada'a bi kitab as-salat ala Muhammad ibn al-Hassan, faqala lahu izhab wa ta'allam ilm al-hadith, lima ra'a anna zalika al-ilma al-yaqu bi tab'ihi wa talab al-ilm al-hadith fasara fihi muqaddaman ala jami'i a'immatil hadith. Masya Allah. Wa kana yuhda, dan adalah dihikayatkan, diceritakan, dikisahkan. Siapa? Anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yaitu Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yang kita kenal dengan siapa? Yang kita kenal dengan siapa? Imam Bukhari. Nih, lagi diceritain tentang kisahnya Imam Bukhari. Dan adalah Imam Bukhari, yakni Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, ya, bin Al-Mukhira bin Al-Bardusbah, ya, Al-Jufi Al-Bukhari. Bukhari itu Bukhara itu satu kota, satu kampung yang ada di Rusia. Sekarang ini namanya Uzbekistan, ya, Uzbekistan. Nah, itu Bukhara. Nah, dari situ tuh Imam Bukhari adanya di situ. Karena alhamdulillah bukunya sudah bagus dan segala macam. Dulu orang nggak kenalin ya Rusia, ya, boro-boro bikin itu agama aja dia nggak punya. Dulu masih komunis mereka itu, tidak ada. Tapi alhamdulillah perhatian daripada negara kita ketika Bung Karno konon katanya ketika pengen ke sana, dia mau datang ke negeri komunis itu, satu syaratnya apa? Aku pengen ziarah ke makam Imam Bukhari. Kata Bung Karno, saya pengen ziarah ke makam Imam Bukhari. Orang sono nggak tahu, karena kagak ada yang ini. Boro-boro masalah ziarah, agama aja nggak ada. Namanya juga apa? Komunis. Namanya juga komunis. Boro-boro dia perhatiin kayak begitu. Tapi Bung Karno minta pada saat itu, saya mau datang ke sana, tapi dengan catatan saya pengen ziarah ke makam Bukhari. Kira-kira tuh saudara sono bingung nggak? Oh, udah langsung cari di mana itu kuburan, ketemu ziarah di situ. Tuh Imam Bukhari, ya, ada di sana orang yang luar biasa, ahli hadis yang amat sangat luar biasa. Beliau ini dari kecil buta, matanya buta, umur 2 tahun beliau ini buta, ya, ada sakit. Kemudian Allah berikan itu, ayahnya meninggal ketika dia sudah meninggal, buta permanen, nggak bisa lihat, ya, buta permanen Imam Bukhari. Tapi Masya Allah berkat doa daripada ibunya, itu selalu tiap malam diusap-usap matanya, doanya setiap tahajud ibunya minta supaya itu, supaya Allah kasih apa?
bisa melihat, karena ini anak pinter Pak. Walaupun buta, umur 7 tahun hafal Quran, hafal ribuan hadis dan lain sebagainya. Ini Imam Bukhari memang luar biasa dia. Buta matanya, tapi tiap malam mamahnya bangun tahajud doain dia. Nah, disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doaul walidi lil waladihi kadu'ain nabi li ummati. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, doa'u walidi lil waladihi kadu'ain nabi li ummati. Doanya orang tua untuk anaknya sama seperti doanya Nabi buat siapa? Umatnya. Doaul anbiya mustajab. Doanya Nabi semuanya mustajab, dikabulkan. Ketika seorang ayah, seorang ibu berdoa di waktu malam, dia doain anaknya, doanya sama seperti doanya Nabi kepada umat. Artinya doa orang tua apa? Mustajab. Tajam Pak, ini mulut orang tua. Ya, tajam di kita nih. Kan kita orang tua nih punya anak kan ya. Doain tuh. Jangan ngomong kata-kata yang galak. Kalau orang tua dulu, kalau dia bandel dulu ngomong ini yang baiknya. Ya, kebalikannya. Jadi orang yang baik. Ya, kayak Syekh Abdurrahman Sudais, bandelnya bukan main, tuh anak masih kecil, imam besar di Masjidil Haram. Bandelnya bukan main kecil, emaknya kalau ngomelin dia senang begitu loh. Dipukul sih dipukul, di empos atau di empos apa di empos? Dicubit pahanya tuh di empos. Apa tapi kata emaknya? Gua sumpah itu, gua doain gua biar jadi imam di Masjidil Haram. Bagus nggak? Iya. Begitu yang dilakukan sama dia, jadi kesampaian untuk yang mustajab. Kita jangan biar 7 turunan susah tuh doain, astagfirullahaladzim. Ya kayak begitu, makanya akhirnya langsung anak kita. Nah, Imam Bukhari itu seperti itu. Nah, dikatakan di sini, wa kana yuhta anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari, ya, dan adalah itu dikisahkan bahwasanya Muhammad Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, karena bada'a bi kitabis shalah ala Muhammad bin Hasan. Adalah dia itu, ya, Imam Bukhari awalnya itu dia belajar tentang ilmu fikih. Wa fi ba'di riwayat Al-Qur'an. Dalam satu riwayat yang lain dia belajar Al-Qur'an. Nah, ini di sini dibilangin tentang kitab fikih, tentang salat, ya. Dia belajar tentang ilmu salat. Kemudian kata gurunya siapa bikin kitab Salati ala Muhammad bin Hasan, dari seorang ulama yang Syekh Muhammad bin Hasan. Itu karangan dia, baca ke kitabnya dia. Faqala lahu, kemudian gurunya bilang sama dia, kata Syekh Bukhari, kepada Imam Bukhari, dipanggil dia itu, ya Muhammad bin Ismail, ta'ala, dia bertanya sini. Ya, saya lihat kamu pahamnya bagus, kamu hafal Quran, kamu belajar ini, pola pikir kamu itu bagus. Izhab, pergilah kamu, wa ta'allam ilmal hadis. Ya, belajarlah kamu ilmu apa? Hadis. Awalnya mangga itu yang dia belajar. Yang dipelajari sama dia Quran sama ilmu fikih tentang rukun sholat. Kan di situ kita bis sholat, yaitu tentang apa? Sholat. Diajari tentang fikih. Ini syarat wajib sholat, ini syarat sah sholat, ini cara yang membatalkan sholat. Semua minat ahkam sholat, daripada hukum-hukum sholat di situ. Karena dilihat gurunya, melihat dia bahwa dia punya kelebihan dari sisi keilmuan itu, dimanfaatkan. Karena beda Pak, belajar menghafal Quran dengan belajar menghafal hadis. Orang belajar Al-Quran insya Allah bisa semuanya. Ya, Allah berikan kemudahan orang untuk supaya belajar masalah apa? Al-Quran, bisa menghafalkan itu.
Tapi belajar ilmu hadis tidak semua orang belajar menghafal Quran. Karena hadis ini bukan sekedar hafal, tapi dia harus tahu sanadnya itu. Dia tahu an-nya itu, dia mesti paham itu semuanya segala macam. Masya Allah. Ya makanya orang kalau udah dapat gelar musnid, orang yang bersanad hadis itu, syaratnya katanya kalau dia sudah bisa punya 300.000 hadis. Kalau dia punya hafal 300.000 hadis, maka dia boleh dapat gelar apa? Musnid. Dulu ada kok ya. Ahlan wa sahlan bi hudurikum Al-Habib Al-Musnid Al-Habib Umar bin Hafiz. Jadi Umar bin Hafiz sudah mendapat gelar apa? Karena beliau ini hafal 300.000 hadis. Kalau kita belum sampai musnid, tinggal 5 hadis lagi lah insya Allah. Kita tinggal 5 hadis lagi insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi wajar kalau beliau dapatkan itu. Nah, ini otaknya pinter, makanya kata gurunya izhab ya bunaya, wahai anakku, ayo pergilah kamu. Ngapain? Wa ta'allam ilmal hadis, untuk supaya belajar apa? Belajar ilmu hadis. Kenapa? Lima ra'a anna dzalikal ilma al-yaqu bi taw'ihi. Karena hal itu gurunya ini mengetahui bahwa bakat daripada Imam Bukhari itu ada di dalam ilmu apa? Hadisnya. Anak kalau belajar hadis luar biasa. Ini anak kalau belajar ini hadis bisa. Gurunya udah bisa, Quran udah bisa, umur sekian dia udah hafal. Tinggal sekarang dia harus konsentrasi kepada ilmu apa? Hadis. Disuruh belajar kamu kepada ini. Belajarlah dia hadis-hadis itu. Ya, tentang ilmu hadis kepada guru-gurunya dia. Satu riwayat menceritakan guru daripada Imam Bukhari ilmu hadisnya itu gurunya 2.000 guru. Kalau tadi 700, ini 2.000 guru hadis. Dan hebatnya beliau, kalau dia pengen mendapatkan satu hadis Nabi Muhammad, dicari benar asalnya kemana, siapa yang mendapatkan, dikejar sama dia. Dapat nih, itu kalau bicara satu hadis, dia dapat nih satu hadis, udah sampai kepada yang namanya tempat untuk dia mendapatkan hadis. Apa selesai sampai di situ? Enggak. Banyak di manaqibnya Imam Bukhari itu, beliau kalau sudah dapat hadis, sudah ketemu sama orang-orangnya itu, belum ditulis dalam kitabnya kecuali dia sembahyang dulu 2 rakaat, kemudian dia mohon kepada Allah agar bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ini Imam Bukhari sembahyang dulu, dia 2 rakaat, malam dia tidur mimpi ketemu mana, nanya, ya Rasul, ini benar gak hadis engkau? Ditanya tuh Imam Bukhari, ini benar gak hadis? Baru ditulis manual. Makanya kalau sudah dikeluarkan hadis riwayat daripada siapa? Bukhari, udah jelas tuh keamaannya, kesohihannya. Berdua ada tuh sama Imam siapa? Makanya sering kita lihat muttafaqun alaih. Tuh kalau kata-kata muttafaqun alaih dalam ilmu hadis, yang muttafaqun alaih telah disepakati atas hadis ini kesohihannya. Siapa yang menyepakati kesohihannya? 2 imam besar, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu kalau udah nah, Imam Bukhari ini semua ilmunya Masya Allah. Kenapa kok dia bisa berhasil menjadi seorang ulama yang luar biasa dalam ilmu hadis? Karena arahan dari siapa? Guru. Karena arahan dari gurunya, minta pandangan kepada 5 ra'an dzalikal ilma al-yaqu bi taw'ihi. Gurunya tahu tentang tabiatnya ini Imam Bukhari. Ini orang pantasnya ke sini, orang bisanya ke sini, itu yang dikatakan. Wa talaba ilmal hadis, maka setelah itu pun dia keluar, kemudian dia belajar menuntut ilmu apa? Hadis. Kelilinglah dia mencari itu hadis, fasara fihi muqaddaman ala jami'i a'immat
muhadditsil hadis. Masya Allah. Kemudian setelah dia belajar atas petunjuk gurunya, maka fasara fihi, maka jadilah beliau itu belajar hadis, dan akhirnya beliau menjadi muqaddaman ala jami'i a'immatil hadis, menjadi tokoh terkemuka yang masyhur di antara para ulama hadis. Ya dia. Ya karena berdasarkan guru. Ini berkahnya siapa? Berkahnya siapa? Guru, berkahnya guru gitu, berkahnya guru-guru kita tuh. Masya Allah, terlalu banyak kalau kita bicarakan tentang kisah-kisahnya para ulama-ulama yang hanya berkhidmat kepada guru. Wayang bagi li talibil ilmi, dan seyogianya bagi orang yang menuntut ilmu itu, apa sepantasnya bagi orang yang menuntut ilmu itu, Allah yajlisa qariban minal ustad inda sawqi bi khairi darurati. Katanya jangan membiasakan diri itu duduk terlalu dekat dengan guru, ya. Di waktu kapan? Di waktu belajar. Ya, di waktu belajar jangan terlalu dekat daripada guru, kecuali emang indah darurat, ya, bi khairi darurah, kecuali yang darurat tempatnya sempit dan lain sebagainya. Oke, ngajarnya Masya Allah. Jangan terlalu dekat banget itu. Kemudian ada orang pengen maju, pengennya dekat sama ini supaya apa namanya dilihat orang dan lain sebagainya. Ya, kasih jaga luasa dikit, ya, jaga jarak. Jadi jaga jarak dari dulu udah. Ya, jaga jarak dalam hal itu supaya apa? Supaya guru jangan kegerahan, jangan kepanasan, jangan gini, lebih leluasa ini dan itu. Begitu doang sebetulnya, bukan karena yang lain-lainnya, enggak. Ya kalau dempet banget kan, tapi enak banget juga gitu. Maksudnya suruh gila gitu. Apa itu? Ya, jangan kasih kelepahan juga. Kasih yang terlalu, mohon maaf nih, pakai orang tertua kali dia pakai meja kali, pakai ini dia enak. Kasih yang terbaik buat guru gitu. Kasih kopi. Ini kopi ini ya. Gitu. Kalau perlu Pokari sweat. Iya benar, kita ini kan dia itu senangin hati guru. Sama ketika kita menyenangi orang tua kita. Kata Imam Bukhari ini, kalau kita baca riwayat manaqibnya beliau itu, beliau tuh nggak keluar rumah sebelum dia lihat ibunya terlebih dahulu. Dia nggak keluar dari rumah sebelum dia lihat orang tuanya dulu. Mau mana-mana, mau ini izinnya mah, pengen ngaji dulu, kemana? Istiqomah. Pengen ngaji ke sono, pengen ini, mungkin saya 2 hari kelima ini. Nah, itu setiap pagi dia selalu pengen lihat ibunya. Apa yang dia pengen lihat? Senyumnya ibunya yang dia pengen dapatkan itu. Itu yang diharapkan oleh Imam Bukhari, karena senyumnya orang tua buat anaknya itu pintu keberkahan buat sang anak. Ibu Ahmad bin Munzir bin Fuqat al-Musawwar, beliau tuh kalau mau ngajar dulu majlisnya kecilnya ngaji kan, itu majlis Rasulullah. Apa yang dilakukan sama beliau ini? Beliau nggak pernah ngajar, nggak pernah meninggalkan rumahnya kecuali dia ambil dulu di air. Kalau bahasa kita minum, baru dia minum. Mau minta minum bekas ibunya. Doain emang pengen ngajar. Doain emang pengen ngajar. Itu yang dilakukan sama mereka itu para ulama-ulama kita, supaya pengen mendapatkan keberkahan. Imam Bukhari begitu ya, mau orang tuanya cintanya luar biasa. Demen, pengen lihat senyumnya, senyum kalau emaknya udah senyum udah enak aja, udah ada gila hatinya, pergi pun enak dan lain sebagainya. Maaf, nggak ada orang yang berhasil kecuali ada tanda berkah orang tua.
Ingat kisah Uwais Al-Qarani? Uwais Al-Qarani, Masya Allah, kenapa sampai-sampai Nabi belum pernah nyambung Pak Madi, nggak pernah ketemu, nggak pernah berjumpa. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab diperintahkan. Kata Rasulullah, Sayyidina Umar dicari yang namanya siapa? Uwais Al-Qarani. Yang dicari suruh berdua sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi itu Uwais Al-Qarani. Ya Rasul, engkau sudah ketemu sama dia belum? Terus bagaimana saya mau ketemu sama dia? Mau orangnya kayak gimana? Kata Nabi, nanti perlu dia lihat di pundaknya. Di situ ada bekas tanda penyakitnya dia, putih. Nabi apa tahu? Padahal udah ketemu belum? Kenapa? Ada hubungan batin antara Nabi Muhammad dengan Uwais Al-Qarani. Hubungan batinnya apa? Padahal Uwais Al-Qarani di Yaman, padahal Nabi Muhammad ada di Madinah. Kok bisa nyambung sampai seperti itu? Sholawat kepada Nabi Muhammad, itu yang nyambungin gitu. Jadi kalau kita pengen sambung kepada Nabi Muhammad, cukup dengan apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad, akan nyambung kita. Kebuka tuh tabir-tabir itu. Rasulullah sampai tahu tentang itu semua. Kenapa? Minta doa sama dia. Kalau kamu sudah bisa dapat doa dari dia, dan cukup. Karena dia orang yang soleh, doanya tidak ditolak oleh Allah. Apa kelebihannya? Dia hanya karena berbakti sama siapa? Sama ibu. Uwais Al-Qarani karena dia berbakti sama emaknya. Bapaknya udah lama meninggal, emaknya udah tua, nggak bisa ngapa-ngapain. Tiap malam Uwais Al-Qarani nangis mulu. Kalau sembahyang malam nangis, kalau sembahyang malam nangis. Ditanya emak-emaknya, kata emaknya, kenapa sih kamu nangis mulu? Kamu capek ngurusin emak? Kamu nggak pernah ngurusin emak? Enggak, emak, demi Allah enggak. Lalu kenapa engkau nangis? Saya kangen dengan Nabi Muhammad. Saya rindu dengan Rasulullah. Saya pengen ketemu dengan Rasulullah. Jangan kamu ke sana. Kalau kamu ke sana, ntar emak masih apa? Begitu lagi. Entah siapa yang jagain emak? Iya emak, enggak, saya nggak kesana, emak saya perlu jagain emak. Nggak jadi. Sebenarnya karena tiap malam nangis, akhirnya emaknya udah tega. Emaknya udah tega, akhirnya diizinin. Tuh, dia nggak pernah ngomong nih Uwais Al-Qarani nggak pernah. Kalau ini misalnya enggak, dia nggak pernah ngomong tidak sama ibunya. Kalau kita maksa, nggak pernah ngomong enggak. Bisa kayak nggak bisa, bilangnya apa? Iya, nih Uwais Al-Qarani. Dia miskin, Pak. Kerjaannya seperti gembala kambing milik orang. Kerjaannya tuh bang gembala orang. Semua dikumpulin duitnya. Miskin. Kerjaannya sama gembala kambing milik orang. Apa kita kerjaannya tuh gembala orang. Semua dikumpulin duitnya yang buat terus mak. Mak pengen mau pergi haji. Lagi COVID mak. Mak pengen mau pergi haji guys. Apa iya mau udah tua begini udah sampai ke Ka'bah. Apa jawabnya guys? Mak berangkat insya Allah mak. Tahun ini kita berangkat. Bah, kau jangan nyenengin aja. Bagaimana mungkin saya ini duit kita kan gak punya segala macam. Mudah-mudahan aja mak nanti kita bisa berangkat. Itu gaji-gajinya yang ini dikumpulin dia ditepuk pak celengan sama Uwais Al-Qarani. Karena pengen emaknya apa? Buat apa nih dapat kumpul duit? Apa yang dilakukan sama Uwais? Ternyata uang tabungan itu dibeli bukhor. Bukhor itu anak sapi deh. Anak sapi yang badannya lebih kecil dari sapi tapi lebih gede dari himar, dari keledai itu. Beli itu dia. Buat ngapain dia? Ternyata Pak, Masya Allah, sama Uwais Al-Qarani tiap hari anak sapi itu diikat di badannya, diikat, digendong dia. Ngapain? Di dekat rumahnya ada bukit, dia naik tiap hari gendong anak sapi itu, naik turun ke bawah, turun begitu, terus dia latihan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dia gendong. Untuk apa? Karena dia pengen menggendong emaknya berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Itu yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarani.
digendong mak, dibilang mak besok berangkat mak. Maknya bilang kamu jangan bohong, bagaimana enggak mak, insya Allah kita berangkat. Kita gak punya kuda, kita gak punya ontak, kita gak punya ini. Enggak mak, doain saya akan gendong mak. Digendong maknya dari Yaman ke Mekah. Dari Yaman berapa banyak sendal harus putus, pecah dia punya kaki karena saking panas dan lain sebagainya, tapi dia gendong, gak ada rasa ngeluh. Sampai di depan Ka'bah, kira-kira emaknya kira nggak? Dia orangnya bukan biasa, digendong itu waktu dia tawaf, selesai tawaf supaya sunat tawaf, Uwais Al-Qarani dengan emaknya. Dia habis selesai sembahyang, emaknya doa di depan Ka'bah. Uwais Al-Qarani nggak berdoa, dia duduk di samping emaknya. Enggak, dia nggak berdoa. Uwais diam aja, emaknya yang berdoa. Sampai-sampai emaknya bilang, Uwais, ini Ka'bah Uwais, ini tempat yang mustajab. Berdoalah Uwais, minta apa hajatmu engkau minta, insya Allah dikabulkan oleh ibu, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Uwais? Enggak, aku enggak perlu berdoa wahai ibu. Aku udah cukup melihat ibu senang saja, aku sudah gembira. Cukup senangnya ibu, gembiranya ibu, itu adalah buat aku dunia akhirat aku dapatkan. Dia nggak perlu doa, yang dia dapatkan hanya itu. Mulia dia karena menghormati siapa? Orang tua. Imam Bukhari, kenapa dia bisa menjadi ahli hadis yang luar biasa? Kenapa dia punya segala macam? Karena dia begitu menghormati ibunya. Dia menyayangi ibunya, karena itu adalah pintu keberkahan daripada setiap kita, insya Allah. Makanya beruntung kalau kita masih punya siapa? Masih punya orang tua, masih jangan disia-siain. Nah, katanya jangan tuh kita kepada guru, jangan waktu lagi ngajar lagi ini, nggak boleh, jangan terlalu apa ya, biar guru tuh lebih leluasa, lebih enak ngajarnya. Allah yang bisa qariban minal ustaz idza sabaqi bi ghairi darurah. Ya, sebaiknya janganlah kamu duduk terlalu dekat dengan guru di waktu lagi belajar, jangan, kecuali lagi darurat. Bal yang bagi ayyakuna bainahu wa bainal ustaz qadrul qaus fa innahu aqrabu ila ta'dhim. Tapi kalau bisa ambillah jarak antara engkau bainahu wa bainal ustaz, antara orang yang belajar itu dengan gurunya, ya qadrul qaus, ya jarak, jaga jarak kan 1,5 meter, ya. Kalau PPKM kan 1 meter. Terus terkadang kita jaga jarak dia. Kenapa? Supaya kita hal ini katanya aqrabu ila ta'dhim, supaya kita lebih bisa menghormati guru. Jangan dekat-dekat, jauh, agak sedikit jauh. Kenapa? Bukan hanya sekedar kita bisa belajar, maaf, kita bisa memandang wajah guru kita semua. Kita bisa melihat wajah guru kita, karena memandang wajah guru kita pun adalah ibadah. An-nazaru fi wajhil 'alim ibadah. Memandang kepada wajah guru itu ibadah. Kalau dekat bisa nggak bisa, nggak bisa. Tapi kalau dari jauh kita bisa mandang, ya Allah, mandang kita. Man nadhara ila wajhil 'alim, barang siapa yang memandang kepada wajah seorang ulama, mandang wajah orang alim, kemudian hatinya gembira memandang wajahnya, alhamdulillah ya Allah, guru saya sehat, kiai ini sehat, mu'alim ini sehat, ustadz ini, habib ini sehat, ya Allah, senang saya menjaga sehat, panjangin umurnya ya Allah, berikan kesehatan yang sempurna ya Allah. Dia ngomong seperti itu. Apa kata Nabi Muhammad? Kemudian kegembiraan daripada orang yang memandang itu dirubah gembiranya itu dengan diutus satu malaikat oleh Allah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat orang yang memandang itu tadi. Dia mandang gurunya dengan hati yang apa? Gembira, senang, sambil berdoa, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Tuh Allah rubah satu malaikat
Kemudian malaikat itu mendoakan orang yang memandang itu ila yaumil qiyamah, sampai datang hari kiamat. Subhanallah. Lihat hadis itu dalam kitab Tanqihul Qaul, disebutkan oleh Syekh Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abu Bakar Abdurrahman As-Suyuti, tuliskan dalam hadis itu, memandang kepada wajah ulama itu seperti itu. Subhanallah. Ya, aqrabul ta'zim. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yakhtaliza anil akhlaqiz zamimah. Sampai situ, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghafuril abidil ghururi wal faqih fil umuri wa hamaqatil hukuri wa salatullah sallallahu